Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Banjir luapan Sungai Pemali dan anak Sungai Pemali menerjang sejumlah desa di 3 kecamatan. Di Kabupaten Brebes, warga minta pemerintah perbaiki tanggul-tanggul kritis. Banjir bandang menerjang Desa Gumelar di Kabupaten Banyumas, jembatan jebol dan ratusan rumah terendam. Cegah aksi massa, polisi bersenjata lengkap mengawal reka ulang kasus pembunuhan bocah perempuan berusia 8 tahun oleh ayah tirinya di Kabupaten Blora. Tabrakan ala adu banteng terjadi antara sebuah minibus dan truk dam di ruas Jalan Raya Adiwarna, Kabupaten Tegal. Kerasnya benturan mengakibatkan minibus terpental. Dari rekaman kamera pengawas, tabrakan terjadi saat minibus yang melaju dari arah utara hendak menyalip kendaraan di depannya. Diduga sopir minibus tidak melihat truk dam dari arah berlawanan sehingga tidak sempat menghindar. Kerasnya benturan mengakibatkan minibus terpental hingga masuk gang. Tidak ada korban jiwa, namun sopir truk dam terjepit dan penumpang minibus menderita luka ringan. Meski tidak ada korban jiwa, namun bagian depan minibus ringsek dan roda truk dam patah. Sementara di Jalan Lingkar Kota Salatiga di Kelurahan Randu Acir, Kecamatan Argomulyo, sebuah mobil pickup terbalik akibat menabrak pohon Jumat pagi. Diduga kecelakaan terjadi karena sopir pickup mengemudi dalam kondisi mengantuk. Tidak ada korban jiwa, namun sopir pickup dilarikan ke RSUD Kota Salatiga. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas macet parah. Kita beralih ke informasi lainnya. Diduga akibat korsleting listrik, 2 rumah di Kabupaten Wonosobo terbakar Sabtu malam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Warga panik saat sebuah rumah di Kelurahan Jarak Sari, Kabupaten Wonosobo hangus terbakar. Kencangnya angin membuat api membesar dengan cepat hingga merembet dan membakar rumah di sebelahnya. Warga yang panik turut berupaya memadamkan api menggunakan alat seadanya. Namun, api kian membesar dan menghanguskan 2 rumah warga. Saya dengar-dengar dari anak kecil-kecil, saya kira itu bohong. Terus saya buka pintu, ternyata yang rumah sebelah itu api sudah membesar. Ini 2 rumah ya Pak? Ya, 2 kakak ya. 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Api padam 30 menit kemudian. Api bisa dijinakkan dan dipadamkan berkat kerjasama dari berbagai pihak. Saat ini tim BPBD mengerahkan 2 unit damkar dan 2 unit pasok air, dibantu oleh jajaran TNI Polri, relawan, juga warga setempat. Sementara ini diduga kebakaran terjadi karena hubungan arus pendek. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 150 juta rupiah. Wahyudiono melaporkan dari Kabupaten Wonosobo. Sesosok mayat ditemukan terseret arus Sungai Lusi di Kabupaten Grobogan Jumat siang. Mayat tanpa identitas itu diperkirakan sudah tenggelam selama 3 hari. Warga desa Sembung Harjo, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan digegerkan oleh penemuan sesosok mayat di Sungai Lusi. Mayat berjenis kelamin laki-laki ini diduga tewas terseret arus Sungai Lusi. Warga melapor ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan agar mayat segera dievakuasi. Belum diketahui identitas mayat, namun diperkirakan korban tenggelam sejak 3 hari lalu. Tadi sekitar jam 11 kurang sedikit itu ada laporan dari warga yang melihat ada jenazah di tengah sungai yang terbawa arus, tepatnya di jembatan Selo. Selanjutnya mayat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Grobogan untuk diotopsi. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan.
Reka ulang kasus pembunuhan terhadap bocah perempuan berusia 8 tahun oleh ayah tirinya dikawal ketat aparat bersenjata lengkap guna mencegah kemarahan warga. Pelaku menganiaya korban hingga tewas hanya gara-gara uang Rp10.000. Polres Blora menggelar reka ulang kasus pembunuhan terhadap Gebi, bocah perempuan berusia 8 tahun yang dilakukan ayah tirinya Hendro Irawan. Rekonstruksi mendapat perhatian warga karena kasus ini mengguncang situasi sosial warga di Kelurahan Tempelan, Kabupaten Blora. Polisi bersenjata lengkap menjaga proses reka ulang untuk mengantisipasi kemarahan warga. Tersangka Hendro peragakan 13 adegan. Pada serangkaian adegan, pelaku menyeret, menjambak rambut, dan membenturkan kepala korban ke dinding tembok rumah. Rangkaian kekerasan ini diduga menjadi penyebab korban tewas. Tersangka sempat berupaya menolong korban dengan membawanya ke rumah sakit, namun nyawa bocah itu tak tertolong. Reka ulang bertujuan melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke kejaksaan. Ada 13C adegan yang kita laksanakan dan selama rekonstruksi berjalan lancar sesuai dengan keterangan yang diberikan tersangka kepada penyidik bahwa semua perbuatan yang dilakukan sudah sesuai dengan rekonstruksi. Kasus pembunuhan ini sempat membuat warga sekitar geram. Warga tak habis pikir tersangka tega menghabisi putri tirinya hanya gara-gara korban menghabiskan uang sebesar Rp10.000 yang diberikan pamannya. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Blora. Berita selanjutnya untuk Anda, Polres Batang mencegah tawuran antar pelajar dengan menangkap 75 pelajar yang siap menyerang kelompok pelajar lainnya. Polisi menemukan minuman keras dari tas sekolah para pelajar ini. Sebanyak 75 pelajar SMA dan SMK di Kecamatan Batang, Kabupaten Batang langsung diangkut dengan mobil Dalmas ke Polres Batang. Mereka kedapatan tengah menyiapkan diri hendak tawuran dengan kelompok siswa lainnya di Kecamatan Bandar. Dari balik tas para pelajar, polisi menemukan minuman keras. Dalam berbagai kasus tawuran, pengaruh minuman keras diduga menjadi penyebab para pelajar tidak takut bahkan brutal menyerang kelompok pelajar lainnya. Langkah pencegahan dini dilakukan polisi untuk menekan fenomena tawuran pelajar di Kabupaten Batang. Polisi juga melakukan tes urin dan pembinaan kepada para siswa sebelum dikembalikan ke orang tua. Pada saat ini sudah sekitar 75 siswa kita kumpulkan jadi satu, kita data, kemudian kita lakukan langkah-langkah, yaitu salah satunya itu pemeriksaan cek urin, antisipasi apabila kedapatan ada yang mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Usai mendapat pembinaan, polisi mengembalikan para siswa kepada pihak sekolah dan orang tua. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Batang. 7 pelaku kejahatan ditangkap Polres Pekalongan. Salah satunya kasus pencurian kendaraan dengan barang bukti 5 unit motor. 2 pencuri motor ditangkap di kediamannya tanpa banyak perlawanan. Salah satu dari mereka adalah residivis kasus yang sama dan sudah berulang kali keluar masuk penjara. Selain pencuri motor, polisi juga menangkap 3 penjamret yang meresahkan warga. 5 unit motor disita petugas, 2 diantaranya sebagai alat untuk melancarkan aksi kejahatan. Kini para tersangka ditahan di Mapolres Pekalongan Kota dan diancam hukuman 7 tahun penjara. Pencurian kendaraan bermotor ada di 3 lokasi, yaitu 3 RP, kemudian tersangkanya ada 3 unit kendaraan roda 2, kemudian 1 unit kendaraan yang dipakai oleh tersangka untuk